Oke, ini no, masih. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ini mau mempresentasikan laporan kita yang berjudul simulasi identifikasi sistem berbasis data pada air fire menggunakan pendekatan non-parametrik dan analisis residu. Untuk anggota kelompoknya ada Hafiz, Rangga, Bayhayaki, dan Tegar. Untuk pendahuluan, untuk tujuan simulasi, yang pertama memahami cara memodelkan sistem LDI dalam bentuk fungsi transfer discrete. Yang kedua ada melakukan eksperimen simulasi untuk menghasilkan data input-output yang realistis dengan gangguan atau noise. Yang ketiga ada mempraktikkan metode identifikasi non-parametrik untuk mengestimasi respon impuls atau unit pulse response. Yang dan yang terakhir ada mengevaluasi akurasi model hasil identifikasi melalui perbandingan visual dan analisis residu. Untuk spesifikasi perangkatnya yaitu kita menggunakan air fire dengan kapasitas 7 liter dan konsumsi daya yang dipakai adalah sebesar 1650 watt dengan sumber yaitu kita dapat dari website berikut yaitu dengan merek Midea. Untuk dasar teorinya yang pertama itu ada analisis tentang air fire-nya. Itu kita ambil dari Eljung di tahun 1999. Lalu ada algoritma identifikasi sistemnya, itu kita ambil dari Iserman dan Munkov tahun 2011. Yang ketiga ada untuk eksperimen sistem akuisisi dan cara mencatatnya, itu kita ambil dari Southern dan Stoika tahun 1989. Lalu untuk selanjutnya itu ada aspek perekaman fisik dan sistem kalibrasi instrumennya, serta penetapan parameter sinyalnya. Itu kita ambil dari Pintelon dan Soukens tahun 2012. Motif anjing. Untuk yang terakhir yaitu ada metodologi akuisisi datanya. Ini kita ambil dari Aguirre tahun 2019. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya adalah permodelan fisik matematika. Permodelan teoritis sistem thermal air fire didasarkan pada prinsip perpindahan panas dan termodinamika yang mengintegrasikan hukum kekalahan energi untuk kesetimbangan kalor pada elemen pemanas dan dinamika konveksi thermal di dalam ruang sirkulasi udara. Melalui transformasi Lefebvre dan asumsi kondisi batas awal disetarakan dengan nol menggunakan variabel penyimpangan. Hubungan kontinu antara input daya listrik terhadap output perubahan suhu pada perangkat air fryer 1650 watt menghasilkan fungsi transfer order 2 sebagai berikut. G sama dengan T dibagi P sama dengan 0,101 dibagi 900 S kuadrat plus 75 S plus 1. Persamaan kontinu ini merepresentasikan karakteristik fisik asli sistem sebelum dilakukan proses diskretisasi untuk identifikasi berbasis komputer. Nilai koefisien pada penyebut mencerminkan interaksi langsung antara konstanta waktu pemanasan utama, inersia thermal dari elemen pemanas air itu sendiri,
serta konstanta waktu sekunder, keterlambatan distribusi sirkulasi udara panas di dalam wadah. Fungsi transfer order 2 ini berfungsi sebagai acuan teoritis untuk memvalidasi tingkat akurasi struktur model empiris diskrit yang diperoleh dari data eksperimen. Bab 2 yaitu deskripsi sistem. Tahap awal dalam proses identifikasi sistem adalah memodelkan karakteristik dinamis thermal pada air fryer 1650 watt ke dalam bentuk fungsi transfer matematis. Karena sistem pemanas air fryer bekerja pada sistem kontinu, maka model awal terlebih dahulu dinyatakan dalam domain Laplace S-domain. Akan tetapi, proses identifikasi sistem pada komputer dilakukan menggunakan data digital berbentuk diskrit. Sehingga model kontinu perlu dikonversi menjadi model diskrit agar dapat diproses oleh MATLAB. Pada penelitian ini, proses diskretisasi dilakukan menggunakan metode Zero Order Hold (ZOH) dengan waktu cuplik sebesar TS sama dengan 1 detik. Nilai waktu cuplik tersebut dipilih karena dinilai sangat ideal untuk menangkap perubahan respon transien serta karakteristik dinamika lambat dari inersia thermal air fryer secara akurat pada sistem digital tanpa membebani komputasi data. Untuk kode yang kami ujikan di dalam MATLAB sendiri tertera dalam makalah dan outputnya sendiri. Untuk output kode 1 berada pada gambar 2.1. Ya, selanjutnya, setelah proses diskretasi dilakukan, MATLAB menghasilkan fungsi transfer diskrit dalam bentuk operator pergeseran mundur Z pangkat -1. Model diskrit tersebut kemudian digunakan sebagai sistem acuan, terus sistem pada proses identifikasi non-parametrik. Berdasarkan fungsi transfer diskrit yang diperoleh, karakteristik sistem dapat dianalisis melalui posisi pole dan zero. Trik zero diperoleh dari akar-akar polinomial pembilang atau fungsi BZ yang berperan dalam mempengaruhi bentuk respon transien sistem, terutama pada kondisi awal ketika motor mulai berputar setelah menerima masukan daya listrik. Keberadaan zero dapat mempercepat maupun memperlambat perubahan respon sistem pada fase transien. Sementara itu, titik pole diperoleh dari akar-akar polinomial penyebut atau fungsi AZ yang memiliki pengaruh utama terhadap kestabilan dan dinamika keseluruhan sistem. Letak pole menentukan apakah respon sistem akan stabil, berosilasi, atau mengalami divergensi terhadap waktu. Berdasarkan hasil perhitungan MATLAB, seluruh pole sistem berada dalam lingkaran satuan pada bidang Z, sehingga memenuhi kriteria kestabilan diskrit Z kurang dari 1. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem motor blender bersifat stabil secara asimptotik, yang berarti kecepatan putar motor tidak akan meningkat tanpa batas ketika diberikan masukan daya, melainkan akan mencapai kondisi tunak steady state setelah melewati fase transien. Dengan demikian, model sistem yang digunakan telah memenuhi syarat kestabilan untuk proses identifikasi sistem non parametrik. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu bab 3, yaitu visualisasi data. Eksperimen data sintesis dilakukan dengan menggunakan jumlah data sebanyak N sama dengan 1000 N sampel. Pada tahap ini diberikan masukan berupa sinyal acak atau white noise atau random Gaussian sinyal yang berfungsi untuk mengekstraksi seluruh rentan dinamika sistem air fryer. Penggunaan sinyal acak dipilih karena mampu memberikan kandungan frekuensi yang cukup luas sehingga karakteristik sistem dapat diamati secara lebih lengkap selama proses identifikasi berlangsung. Simulasi dilakukan menggunakan MATLAB dengan membangkitkan sinyal input menghasilkan output ideal tanpa gangguan. Kemudian menambahkan noise pengukuran untuk mempresentasikan kondisi eksperimen yang lebih realistis. Adapun kode program yang digunakan ditunjukkan sebagai berikut. Gambar 3.1 merupakan output dari kode 2. Berdasarkan visualisasi hasil simulasi pada gambar 3.1, plot dibagi menjadi 2 panel grafik utama. Grafik bagian bawah atau input eksperimen menampilkan sinyal data listrik dalam satuan watt yang bergerak secara fluktuatif dan biner antara 0 watt saat pemanas mati dan 1650 watt saat pemanas menyala maksimal mengikuti pola PRBS. Sementara itu, grafik bagian atas atau input terukur mempresentasikan respon kenaikan suhu total air fryer dalam satuan derajat Celcius. Suhu bergerak dinamis naik turun dari awal suhu ruang 25 derajat Celcius hingga menyentuh puncaknya di kisaran 140 derajat Celcius. Garis kurva berwarna merah tersebut merupakan output terukur yang sudah terkontaminasi oleh derau sensor, ditandai dengan munculnya riak-riak harus berderau di sepanjang garis.
perlu diluruskan dari kekeliruan teks laporan hasil asli bahwa pada gambar output sama sekali tidak terdapat grafik berwarna hijau atau output bersih dari sistem ini. Murni merupakan sistem thermal air fryer, sehingga tidak ada hubungannya dengan parameter mekanis seperti kecepatan putar motor blender ataupun sensor tachometer. Bisa di next. Selanjutnya yaitu bab 4 hasil identifikasi. Tahap berikutnya adalah melakukan estimasi karakteristik sistem secara non-parametrik menggunakan pendekatan respon impuls berbasis korelasi. Sebelum masuk ke algoritma inti dan objek data wajib melalui tahap pemrosesan menggunakan fungsi detrend. Langkah ini berfungsi untuk menghilangkan nilai rata-rata atau bias statis, seperti nilai suhu ruang 25 derajat Celcius dan rata-ratanya daya input agar tidak mengacaukan perhitungan korelasi linear. Setelah data bersih dari bias fungsi impulsit digunakan untuk menghitung estimasi respon impuls sistem untuk mengevaluasi kualitas hasil identifikasi. Pada 4, memvisualisasikan perbandingan langsung antara respon impuls dan dari model fisik asli SIS true yang digambarkan dengan garis biru kontinu dan model hasil estimasi non parametrik yang digambarkan dengan garis merah putus-putus untuk durasi pengamatan selama 150 detik. Gambar merupakan kode program yang digunakan. Bisa di next. Berdasarkan hasil visualisasi pada gambar output yang dihasilkan, terlihat bahwa output yang dihasilkan oleh MATLAB murni berupa tampilan teks konfirmasi pada command window yang menyatakan bahwa proses identifikasi non parametrik telah selesai dan model respon impuls estimasi berhasil disimpan secara mendalam. Adanya teks output langkah 3 menandakan bahwa seluruh baris kode pada tahap ketiga telah dieksekusi secara berurutan oleh compiler tanpa adanya error sintaks maupun error logika. Teks berikutnya yaitu proses identifikasi non-parametrik selesai, mengonfirmasi bahwa algoritma matematika di balik fungsi impulsit setelah tuntas memproses seluruh baris data dari objek data trend yang berisi 1000 sampel data eksperimen tersebut. Algoritma ini bekerja dengan menghitung korelasi silang atau cross correlation antara matriks input daya listrik terhadap matriks output air fryer yang sudah dibersihkan dari bias. Lebih lanjut, kalimat model respon impuls estimasi berhasil disimpan di workspace menunjukkan bahwa struktur model matematika hasil kalkulasi tersebut telah dialokasikan ke dalam memori aktif komputer atau workspace MATLAB sebagai variabel objek baru bernama SYS penyimpanan ke dalam workspace. Ini sangat krusial karena model non parametrik tersebut kini statusnya siap atau tersedia untuk dipanggil kembali oleh fungsi-fungsi evaluasi pada tahap berikutnya. Seperti untuk disimulasikan ulang menggunakan fungsi sim, dianalisis validitasnya melalui fungsi reset, resit, maupun diplot secara visual menggunakan fungsi impuls pada bab analisis. Output fungsional berupa teks konfirmasi seperti ini merupakan standar dalam pemrograman MATLAB untuk memastikan pengguna bahwa proses komputasi latar belakang atau background computation yang berat telah selesai dilakukan dengan aman sebelum melangkah ke kode program selanjutnya. Bisa di next. 4 dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk analisis sendiri terdapat penjelasan deviasi berdasarkan hasil identifikasi sistem yang telah dilakukan. Terlihat bahwa respon impuls hasil estimasi non-parametrik memiliki bentuk yang sangat mendekati respon impuls dari sistem asli true system. Meskipun masih terdapat sedikit deviasi pada beberapa bagian kurva, deviasi tersebut terutama disebabkan oleh adanya penambahan noise pengukuran pada sinyal output suhu air fryer. Noise yang digunakan berupa white noise dengan standar deviasi sebesar 1,5 derajat Celcius.
yang bertujuan untuk mensimulasikan kondisi eksperimen nyata, di mana sensor suhu tidak pernah menghasilkan pengukuran yang benar-benar ideal. Gangguan tersebut dapat berasal dari fluktuasi sensor termokouple, pengaruh lingkungan sekitar, maupun gangguan elektronik pada proses akuisisi data. Akibat adanya noise, proses estimasi korelasi pada metode impuls tidak dapat menghasilkan respon impuls yang identik sepenuhnya dengan model asli. Selain faktor noise, deviasi juga dipengaruhi oleh karakteristik sistem thermal air fryer yang memiliki dinamika lambat dan inersia panas cukup besar. Sistem thermal membutuhkan waktu untuk merespon perubahan daya listrik, sehingga perubahan suhu tidak terjadi secara instan. Kondisi ini menyebabkan beberapa bagian respon estimasi mengalami sedikit keterlambatan dibandingkan respon asli. Namun, karena jumlah data eksperimen yang digunakan cukup besar, yakni sebanyak 1000 sampel, algoritma identifikasi tetap mampu menangkap pola utama dinamika sistem secara akurat. Semakin panjang data yang digunakan, maka pengaruh noise acak akan semakin berkurang secara statistik sehingga hasil estimasi menjadi lebih stabil. Oleh karena itu, meskipun terdapat deviasi kecil, model hasil identifikasi masih dapat dikatakan valid dan mampu merepresentasikan karakteristik thermal air fryer dengan baik. Bisa di next. Untuk selanjutnya ada hasil uji validasi residu. Pengujian validasi residu dilakukan untuk mengevaluasi apakah model hasil identifikasi sistem telah berhasil menangkap seluruh dinamika utama sistem. Residu merupakan selisih antara output sistem sebenarnya dengan output hasil prediksi model. Pada MATLAB, aplikasi residu dilakukan menggunakan fungsi resid untuk memeriksa sifat statistik error model. Jika residu bersifat acak atau white noise, maka dapat disimpulkan bahwa model telah memodelkan sistem dengan baik dan tidak ada pola dinamik penting yang tersisa pada error. Dan berikut merupakan kode program yang digunakan untuk proses evaluasi residu. Next. Dan berikut juga merupakan output kode 4 residu correlation. Dan output kode 4 perbandingan visual. Oke, bisa di next. Berdasarkan hasil visualisasi residu, grafik autokorelasi menunjukkan bahwa hampir seluruh nilai korelasi residu berada di dalam batas confidence interval yang ditampilkan oleh area berwarna biru muda, hanya dengan lag ke 0 yang memiliki nilai besar karena secara teori autokorelasi pada lag 0 selalu bernilai maksimum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa residu tidak memiliki pola tertentu dan telah bersifat acak. Selain itu, pada grafik korelasi silang antara input dan residu, seluruh batang korelasi juga berada di dalam batas interval kepercayaan. Hal ini menunjukkan bahwa residu tidak lagi berkorelasi dengan sinyal input sebelumnya. Dengan demikian, model hasil identifikasi dapat dinyatakan mampu merepresentasikan dinamika utama sistem air fryer secara memadai dan hanya menyisakan error berupa gangguan acak yang tidak signifikan. Lalu untuk yang terakhir ada kesimpulan berdasarkan hasil simulasi dan identifikasi sistem yang telah dilakukan. Metode identifikasi sistem non-parametrik menggunakan fungsi impuls berhasil digunakan untuk memodelkan karakteristik dinamik thermal air fryer secara baik. Model hasil estimasi mampu menghasilkan respon impuls yang mendekati sistem asli meskipun data output telah dipengaruhi oleh noise pengukuran. Hasil pengujian residu juga menunjukkan bahwa error model bersifat white noise dan tidak memiliki hubungan signifikan dengan sinyal input, sehingga model dapat dinyatakan valid. Penggunaan data eksperimen sebanyak 1000 sampel memberikan hasil estimasi yang stabil dan membantu mengurangi pengaruh gangguan acak selama proses identifikasi berlangsung. Selain itu, metode berbasis data seperti ini terbukti efektif untuk memodelkan sistem thermal yang sulit direpresentasikan hanya melalui pendekatan teoritis. Dengan demikian, hasil identifikasi sistem air fryer ini dapat digunakan sebagai dasar dalam proses analisis lebih lanjut maupun perancangan sistem kendali otomatis seperti suhu kontrol berbasis PID. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Mungkin jika ada salah kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.